Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan orang tua kalian, saudara-saudara kalian juga, semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali kita bertemu hari ini, hari Jumat tanggal 30 April 2021. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini juga Ibu masih bisa memberikan materi pembelajaran tematik bahasa Indonesia, tema 9, subtema 2. Nah, silakan buka bukumu halaman 55. Halaman 55. Topik kita yaitu tentang iklan dalam media elektronik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas iklan dalam media cetak ya. Saya harapkan kalian sudah membuka bukunya halaman 55. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama tentang iklan dalam media elektronik. Yang kedua tentang ciri-ciri iklan media elektronik. Dan yang ketiga, ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Dan yang terakhir, menyimpulkan iklan dalam media elektronik. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti setelah kamu menyimak video ini, kamu mampu menjelaskan isi iklan dalam media elektronik. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan ciri-ciri iklan media elektronik. Dan yang ketiga, kamu diharapkan mampu menjelaskan bahasa iklan dalam media elektronik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apakah kalian masih ingat apa itu iklan? Ketika kita Zoom pembelajaran mengenai iklan media cetak. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Nah, iklan adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ibu ulangi, iklan itu adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak saja barang yang diiklankan, tapi juga jasa. Ya, itulah pengertian dari iklan. Nah, dalam media elektronik dapat menayangkan iklan. Ya, dalam media elektronik dapat menayangkan iklan. Yang pertama yaitu melalui televisi, lalu radio, ataupun internet, ataupun juga reklame bergerak. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iklan dengan media televisi atau television advertising. Ya, television advertising. Maksudnya di sini adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Nah, iklan ini juga biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Ya, media televisi juga dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Ya. Nah, media televisi juga sangat menarik karena menggunakan suara dan gambar. Ya. Lalu kita masuk ke media yang kedua. Maksud Ibu iklan yang menggunakan radio ya, media radio atau radio advertising ya. Iklan ini ditayangkan melalui radio berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Maksudnya iklan yang hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Nah, itu berupa suara yang direkam atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Lalu kita masuk ke yang ketiga, iklan dengan media internet atau online advertising. Artinya iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website ataupun blog ataupun aplikasi lainnya. Ini juga biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Lalu yang keempat, papan reklame ya, elektronik. Maksudnya iklan yang ditayangkan melalui
papan reklame yang berisi monitor seperti televisi. Ini juga biasanya kita jumpai di persimpangan lampu lalu lintas atau pusat perbelanjaan. Nah, kita sampai kepada peran media elektronik. Nah, kalau di bukumu di situ telah disampaikan bahwa ada 2 peran media elektronik. Silakan kamu buka bukumu lagi. Nah, media elektronik tidak saja berperan dalam menghibur atau mendidik atau memberi informasi dan kontrol sosial masyarakat. Nah, itu biasanya yang kita ketahui ya. Peran media itu menghibur, mendidik, tidak saja memberi informasi juga, ya kan? Nah, ada peran yang kedua, Ibu ulangi ya. Yang pertama tadi tidak hanya berperan dalam menghibur, mendidik, atau memberi informasi, dan juga memberi kontrol sosial masyarakat. Tapi juga berperan dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan produk yang diiklankan atau propaganda. Nah, melalui iklan media, tadi maksudnya kontrol sosial adalah dalam mengiklankan itu mungkin kita diajak untuk tidak membuat keonaran atau kita mematuhi aturan lalu lintas. Nah, itu juga kan pernah kita lihat di televisi ya, ataupun kita dengar dari radio. Nah, itu iklan itu disampaikan untuk mengajak kita agar kita mematuhi aturan misalnya. Nah, itulah peran media elektronik. Juga sangat berpengaruh kepada masyarakat. Tidak saja tadi sifatnya menghibur atau mendidik atau memberikan informasi atau juga kontrol sosial masyarakat, tapi juga mengajak masyarakat untuk menggunakan produk yang diiklankan atau propaganda. Ya, itulah peran media elektronik. Nah, mari kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri iklan media elektronik. Iklan disampaikan dalam bentuk suara atau gambar dan gerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Yang ketiga, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Persuasif artinya mempengaruhi kita, mampu membujuk kita ya untuk menggunakan atau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, khusus untuk iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan. Dan yang terakhir, iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Nah, bahasa dalam iklan media elektronik itu memegang peranan penting ya dalam media elektronik. Kita mengenal bahasa yang digunakan itu ada yang bahasa sifatnya formal ataupun non formal. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini yang pertama. Ayo nikmati es susu bersama teman-teman. Es susu rajanya es krim. Nah, ini contoh iklan yang bersifat non formal ya. Kemudian, enaknya es susu. Ayo nikmati es susu yang enak dan sehat ini, segar. Ya, di situ adalah contoh iklan non formal ya. Yang tadi itu formal ya. Ini adalah contoh yang non formal. Nah, mari kita simak contoh yang kedua. Ayo, kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Tutuplah keran sampai rapat jika telah selesai digunakan. Ini contoh iklan bahasa formal ya. Kemudian yang kedua, gak cuma pulsa yang harus dihemat. Tutuplah keran air dengan rapat agar dapat menghemat air jutaan liter. Nah, ini jutaan liter air ya. Nah, ini contoh iklan dengan bahasa non formal. Nah, sekarang materi yang terakhir yaitu menyimpulkan iklan media elektronik. Untuk dapat menyimpulkan sebuah iklan media elektronik, kita perlu mencermati isi iklan tersebut dengan baik. Kita harus tahu isi iklan itu dengan baik, baru kita dapat
menyimpulkannya. Cara memahami isi iklan elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklan pada media radio. Cara memahaminya, kita mendengarkan semua informasi yang disampaikan secara seksama ataupun teliti. Yang kedua, iklan pada media televisi. Cara memahaminya, melihat dengan mendengar dan membaca teks yang disajikan dengan seksama. Yang ketiga, iklan pada media internet dan reklame elektronik. Cara memahaminya sama seperti iklan televisi, namun ada beberapa iklan pada media ini yang hanya menyajikan tampilan visual atau audionya saja, ya. Nah, setelah kita mengetahui isi iklan, maka kita dapat membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Kesimpulan dapat dibuat dengan cara menyusun catatan yang telah kita buat tentang informasi isi iklan. Ya, kesimpulan dapat kita buat dengan cara menyusun catatan yang telah kita buat tentang informasi isi iklan. Nah, kesimpulan yang kita buat itu harus dapat dibuat dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Itu ya. Kesimpulannya harus dengan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas ya, sehingga kita dapat menyimaknya secara berulang-ulang. Nah, demikianlah tadi anak-anak Ibu materi pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 4 bagian. Ibu harapkan kalian mengulangnya dan mempelajarinya selalu di rumah. Ibu ada memberikan soal latihan di sini. Silakan kamu tulis, kemudian kamu kirimkan jawabannya ke WA Ibu ya, dengan tulisan sambung dan rapi dan hasil foto yang jelas. Terima kasih untuk segala perhatian. Semoga kalian bisa belajar dengan semangat. Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian Ibu. Selamat belajar. God bless you.